Menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab. Sampai kata Pak Prabowo dan juga Pak Menteri, Bu Menteri, percuma kita sekolah tinggi-tinggi, percuma kalau tidak stop, kami siap untuk berbuat apapun saja. Saya pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tapi kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, kelompok ini mengapa selalu menyerang NU? Pertama iri. Ya ayo, lewat di jalan. Oke teman-teman, poin pertama, saya tak cerita pesantren saya ya. Kapan nggak ada itikat baik, awas. Siapa aktor di balik serangkaian penghinaan terhadap kiai, pesantren dan santri belakangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Himpunan Mahasiswa Santri Lirboyo Himasal Malaysia. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Hari ini kita masih membahas tentang pesantren ya guys. Nah kemarin setelah Pondok Pesantren Lirboyo diguncang dengan Trans 7 ya guys. Nah itu mengakibatkan para tokoh-tokoh besar Nahdien atau NU bangkit dan bersuara guys. Nah siapakah mereka guys? Nanti akan kami ulas di berita yang terakhir ya guys. Nah sebelumnya ada sebuah perkataan dari Bapak Presiden guys terkait dengan santri guys. Nah beliau ingin mengatakan bahwasanya akan dibentuk jenderal pesantren guys. Nah bagaimanakah berita selengkapnya? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Dengan semangat Hari Santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat. Saya menyampaikan demikian guys ungkapan dari Bapak Presiden kita guys terkait dengan pesantren guys. Beliau sangat tertarik dan bahkan beliau ingin bersungguh-sungguh untuk membentuk Dewan Jenderal Pesantren guys. Berarti ini salah satu program terbaru beliau guys. Nah juga tanggapan dari Menteri Agama guys. Bagaimanakah tanggapan dari Menteri Agama? Mari kita saksikan guys. saya juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu ya. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia kan. Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat terutama umat Islam ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang diperkenalkan pondok pesantren, sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini.
Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila. Salah satu istilahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim, ya kan. Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis kita tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan cobaan demi cobaan pondok pesantren itu, saya mohon betul, ya, lembaga yang sangat berjasa dalam bangsa ini, kita berikan tempat di hati kita masing-masing. Kita prihatin. Tidak gampang menjadi seorang pengelola pondok tanpa pamrih siang dan malam 24 jam. Jadi tanggapan dari Bapak Menteri Agama sama dengan Bapak Presiden kita, guys, sangat positif dan bahkan mendukung sekali program daripada pondok pesantren, guys. Nah, demikian, guys. Nah, sekarang bagaimanakah pendapat atau tanggapan dari tokoh-tokoh besar Nahdliyin atau NU, ya, guys? Mari kita saksikan, guys. Kata Pak Prabowo dan juga Pak Menteri, Bu Menteri, percuma kita sekolah tinggi-tinggi, percuma kita jadi orang yang pinter pendidikan, percuma kita mendapatkan jabatan, tapi kalau nggak punya akhlak dan nggak punya ilmu agama yang tinggi, pasti akan goyang. Ilmu pendidikan, sekolah setinggi apapun, dimanapun silakan, karena ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu ilmu akhlak dan ilmu kehidupan. Itu jauh lebih penting. Jadi untuk para generasi muda semuanya, para santri-santri, aku doain nanti, saya janji sama Ibu Menteri, saya nanti ajak Nagita, Rafata, Rayanza sama Ranaima ke sini supaya semuanya pada semangat. Dan juga saya doain suatu hari nanti para santri-santri, karena cuman satu kekuatan yang paling kuat untuk bisa menjaga keutuhan negara kita, menjaga keluarga, menjaga Pak Presiden, menjaga orang-orang terdekat, cuman doa-doa dari para santri. Makanya mohon doanya untuk semuanya agar kita semua diberikan kesehatan, dan juga santri-santri juga di sini alhamdulillah pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting terus semangat, dan juga sesuai janji saya, nanti saya pasti akan kembali lagi. Saya ajak Nagita, boleh ya? Ajak Rafathar, boleh ya? Ajak Rayanza, boleh ya? Ajak Tanaima, boleh ya? Biar nanti semuanya diajarin ngaji, biar Rafathar, Rayanza diajarin ngaji sama santri-santri. Sekalian papanya Rafathar juga, ini papanya Rafathar, Papa Raffi diajarin ngaji juga biar tambah pinter, boleh ya? Ya, alhamdulillah hari ini di hari Santri Nasional saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah A.A. Raffi, jangan lupa mampir ke rumah Haji Deden. Insya Allah aku doakan untuk para santri, suatu hari nanti ada yang jadi presiden. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri Nasional 2025. Tolong supaya menghina kiai dan menghina pesantren, tolong stop. Kalau tidak stop, kami siap untuk berbuat apapun saja. Ini saya bikin pernyataan, siapapun saja berhenti memecah belah bangsa ini. Jangan memecah belah bangsa, itu kerjaan PKI. Dan jangan menghina kiai, jangan menghina pesantren. Stop. Kalau Anda terusin, kami pemuda pesantren siap berbuat apapun saja. Saya pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tapi kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, Pancasila nggak ada apa-apanya.
Maka kemudian orang-orang yang ingin merobohkan Indonesia itu pasti ingin merobohkan Nahdlatul Ulama lebih dulu, sehingga mereka nantinya akan dengan mudahnya merobohkan Pancasila. Saya bukan karena terlalu NU, Pak, bukan. Saya ini NU tulang sumsum memang. Tapi yang menemukan teori tentang kekuatan NU di Indonesia itu seorang akademisi barat namanya Phil Caruso, yang mengatakan bahwa perekat Indonesia itu adalah Pancasila. Tapi Pancasila itu nggak bakal ada apa-apanya kalau nggak ada Nahdlatul Ulama. Ini kata Phil Caruso. Saya nggak ngecap, Pak. Kalau dulu NU itu mau memberontak ke Indonesia, bisa aja, Pak. Lah sekarang nih contohnya nih, anggota Banser itu 7 juta loh, anggota Banser. Polisi kita jumlahnya, tolong dikoreksi kalau ada polisi di sini, anggota polisi kita 482.000, tentara kita 1.076.000, Banser 7 juta. Coba kalau NU mau memberontak cukup ngandalin Banser aja, meskipun nggak punya senjata bisa itu ngerebut. Tapi menjadi pemberontak ini bukan DNA-nya NU. NU nggak diwariskan itu oleh para muassis Nahdlatul Ulama. NU itu diajari untuk taat kepada negara, berlindung di bawah negara dengan undang-undangnya. NU nggak pernah memberontak, meskipun zaman Soeharto kita digencet habis-habisan, pernah nggak memberontak? Muktamar NU di Cipasung dulu, Panser itu datang semua mengintimidasi Gus Dur, dibuat sosok tandingan untuk melawan Gus Dur namanya Abu Hasan. Tetap aja orang-orang NU itu nggak terpengaruh. NU itu dikasih badut ya susah ketawanya, dikasih macan ya susah takutnya. Nah, itu NU itu. Makanya NU itu kalau kata orang Jawa itu ya nggak gampang kaget lah, orang gumunan. NU dari dulu digencet-gencet, Pak, dihajar oleh PKI, dibantai ulama-ulama NU dan anak-anak Ansor di Banyuwangi. Ketika ngelawan, NU disalahin. Dari dulu selalu dicurigai. Apakah NU pernah mau memberontak kepada Indonesia? Nggak pernah. Ini mohon maaf kalau ada yang pernah berhubungan dengan gerakan ini ya. Kartosuwiryo aja ini. Kartosuwiryo kalau tidak mendirikan NII, Pak, dia jadi pahlawan. Bapak Ibu sekalian, dia penandatangan Sumpah Pemuda loh. Kartosuwiryo itu menandatangani Sumpah Pemuda, dan dia orang dekatnya Bung Karno. Tapi karena hanya kecewa karena dia tidak mendapatkan konsesi politik sesuai keinginannya, setelah merdeka dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Kecewa dikit udah jadi pemberontak. NU nggak pernah. Gus Dur saja diturunkan secara tidak konstitusional, bahkan orang NU pada nyantai, Pak, diem. Apa? Karena kata Gus Dur, tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Buat saya bangsa ini jauh lebih penting. Ini kata Gus Dur. Maka NU menurut Phil Caruso, saya teorinya berpegangan itu, NU adalah perekat dari berbagai perbedaan itu. Bersama Pancasila dia seiring sejalan menegakkan NKRI. Tapi tolong diingat nih, pemerintah hari ini yang sudah berganti presidennya, tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil, Pancasila nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Jangan anak tirikan NU. Lah ini mohon maaf, jumlah anggota NU di sini itu 82 juta kurang lebih. Meludah aja banjir loh Indonesia ini. Kelompok ini mengapa selalu menyerang NU? Pertama iri. Ya ayo, lewat di jalan orang semua cium tangan. Ya semua semua orang apalagi Madura ya. Saya aja salaman ngasih uang semua ini. Nggak besar enggak, 150 20. Iya. Apa saya minta? Tidak. Apa minta? Enggak. Dan masyarakat Madura, Jawa, Jember, Tapal Kuda. Sama saya ngasih uang semua. 50, 100. Kalau ditolak sakit hati. Iya. Enggak usah, Pak, sakit hati dia. Sombong kayak ini. Kalau diterima senang dia. Itu Bu, sudah kearifan pesantren, kearifan budaya pesantren. Yang di Timur Tengah nggak ada. Atau di kalangan Wahabi nggak akan kita jumpai seperti itu. Dan dengan demikian timbul rasa hasud. Kiai nggak begitu pinter kok, diikuti orang banyak, disegani, perintahnya diikutin, larangannya diikutin, ajakannya diikutin. Ya Allah, walhasil berangkat dari itulah, dari sejak dulu itu, antara NU dan non NU itu yang menjadi sebab iri itu.
Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa pasti ada yang hasud. Sebenarnya kalau mau kita terbuka, tidak merasa sempurna. Pesantren ada kekurangan, ayo dibantu dong. Apa yang pesantren, ayo kita sempurnakan. Itu banyak kekurangan, ayo dimasukkan. Jangan hanya menghujat. Jangan menghujat, itu namanya menghina, meremehkan. Pesantren apa yang kurang? Kebersihan misalkan, atau profesional dalam masalah bangunan atau apa kurang. Ya, ayo dibantu dong. Oke teman-teman, Gus Nur. Nah ini Gus Nur ya teman-teman ya. Gus Nur yang dulu itu pernah viral ya teman-teman. Nah kita saksikan dulu ya teman-teman, bagaimanakah cerita dari Gus Nur ini. Banyak yang minta pendapat dan semua sudah bikin konten. Sekarang coba saya yang buat konten. Masalah Trans 7 yang dianggap melecehkan dunia pesantren. Nah gitulah kurang lebihnya ya. Barakallah. Oke teman-teman, poin pertama, saya tak cerita pesantren saya ya. Saya supaya imbang ya. Poin pertama, saya punya pesantren di Palu, di Jalan Zebra. Kalau dari bandara Palu itu sekitar 5 menit lah insya Allah ya. 3 lantai. Pesantren Tahfidz Quran Karomah 13, gratis gitu ya. Anaknya orang kaya gratis, tidak kita pungut biaya. Jadi anaknya anggota dewan, anaknya pegawai negeri, anaknya dosen, anaknya tentara, anaknya polisi, ngaji di sana gratis. Terus kemudian di pesantren saya itu nggak ada santri yang ngepel, nggak ada santri yang ibaratnya kerja-kerja seperti pekerjaan pembantu rumah tangga, itu tidak ada. Karena tukang masak sudah ada, saya gaji. Ya semacam asisten rumah tangga gitulah ya. Tukang masaknya ada, ya bagian ngepelnya ada, bagian bersih-bersih pesantrennya ada. Jadi santri itu hanya ngaji sekolah, itu pun sudah antar jemput. Kami yang menyiapkan kendaraannya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang dikelola oleh beberapa teman yang ada di Palu. Karena sejak saya di penjara dulu sudah agak tidak terurus, akhirnya saya serahkan atau saya kasihkan kepada beberapa teman di ustadz-ustadz yang ada di Palu sana. Itu ya. Lalu yang kedua, saudaraku, memang dalam dunia tradisi pesantren ya, salaf atau pesantren kuno, pesantren-pesantren itu memang sebenarnya hal yang biasa gitu, hal biasa. Santri jalan mundur ya, santri jalan bungkuk gitu. Santri jalan apa namanya itu, ngabdi dalam gitu ya. Kemudian santri tidak berani menatap mata kiainya. Kemudian santri bersihkan kamar mandi, ngosek WC, santri bersihkan kamar kiainya, dan pekerjaan-pekerjaan begitu. Sebenarnya dalam dunia santri, dalam dunia pesantren, menurut saya itu tidak ada masalah, karena di situ ada ngalap berkah. Itu ada dimensi keberkahan yang ada di situ. Ya mungkin bahasa-bahasa ngalap berkah, dimensi berkah itu mungkin untuk dunia kapitalis ya, untuk dunia feodalis gitu kan nggak masuk. Dunia berkah itu nggak diterima oleh nalar mereka, oleh logika mereka. Padahal dalam dunia keberkahan, dalam dimensi keberkahan ada. Besok ada kiai, besok ada santri yang sukses gitu, berkah hidupnya, kaya raya santri ini, alumni pondok pesantren mana gitu ya, besarnya kaya, sukses gitu. Itu bisa jadi karena berkah yang dia dapat selama dia mengabdi di pesantren, nyuciin bajunya kiainya gitu kan, apalagi masain kiainya, melayani kiainya, jalan mundur di depan kiainya, sungkem ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tuanya yang setiap datang ke rumahnya kiainya itu ngamplopin gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya dalam dunia pesantren itu boleh, wajar dan sah-sah saja, apalagi kalau melihatnya dari sudut pandang keberkahan gitu ya.
minum air bekasnya ibu berkah, minum air bekasnya kiai berkah, gitu kan. Bahkan ada santri yang selalu bikin gara-gara kepada kiainya dengan tujuan supaya kiainya marah, dikampleng sama kiainya, karena kalau sudah dikampleng sama kiainya dia puas, gitu kan, karena mencari tamparan kiainya itu sesuatu yang susah, gitu. Bahkan dia pengen diludahi sama kiainya, gimana caranya, karena dia berpikir ludahnya kiainya itu sesuatu yang tidak ada nilainya, gitu kan. Oke teman-teman, ini bahasa saya kembangkan ya, gak usah terlalu detail. Pokoknya dalam dunia pesantren, dalam dunia keberkahan, boleh ya, walaupun saya belum menerapkan itu. Saya tidak menganjurkan santri saya mencium tangan saya, ngesot di depan saya, jalan mundur di depan saya belum menerapkan itu. Cuci-cuci kamar mandi, saya belum. Bukan karena saya nggak mau menerapkan aturan itu, tapi lebih ke diri saya saja yang saya belum pantas diperlakukan seperti itu, gitu aja. Oke, itu poin yang kedua. Jadi bagaimana Gus Nur poin kedua? Yaitu intinya, kalau minta pendapat saya, nggak apa-apa cium tangan kiai, ngesot di depan kiai, bungkuk di depan kiai, jalan mundur di depan kiai, ngasih amplop di depan kiai, ngosek WC-nya kiai, apalah pokoknya ya, boleh dalam dunia pesantren, karena itu ada berkahnya. Nah, kalau Anda menafsir ini dengan cara pandang kapitalis, ya itu jadinya Trans 7 itu jalan apa namanya, jalan mundur atau jalan gini tuh loh, apa dengan lututnya itu loh, itu bagi dunia santri bentuk takdim akhlak tertinggi seorang santri kepada kiainya. Tapi kalau dilihat dengan kacamata kapitalis seperti Trans 7 itu, ya jadilah feodalis, jadilah perbudakan. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, walaupun tidak bisa dinafikan. Nah, ini ya, jadi kan imbang nih, netral. Yang ketiga, walaupun apa yang dibahas oleh Trans 7 itu sebenarnya juga ada fakta-fakta yang seperti itu ya. Itu ya. Dalam dunia kesehatan ada mafia, ya kan? Dalam dunia kedokteran ada mafianya, pasien dibiarkan mati tanpa dirawat, kan, dan macam-macam lah ya, manipulasi data, bermain mafia di dalam dunia apoteker, detailer, pengobatan, kerjasama antara dokter apoteker, itu ada jalur-jalur mafianya juga. Dalam dunia hukum ada mafianya. Nah, dalam dunia agama pun ternyata ada mafianya, ya kan? Jadi sebenarnya ya mungkin salahnya Trans 7 aja, mungkin loh, saya belum lihat videonya sampai tuntas. Kesalahan Trans 7 itu mungkin spesifik menyebut nama pondok, atau secara spesifik menyebut kata-kata ada perbudakan, ya kan, ada kiainya makin kaya, gitu kan, dan seterusnya. Oke. Yang poin yang ketiga, ada mafia agama, sebenarnya ada, ya kan? Santri dibully sama kiainya, dihajar sama kiainya sampai melampaui batas, santriwati dihamili kiainya. Nah, itu tadi guys, penjelasan dari Gus Nur guys, yang dulu pernah viral guys. Nah, berikut penjelasan dari Kiai Haji Anwar Zaid guys, mari kita saksikan guys. Enteni ae, kapan nggak ada itikat baik, awas. Oh iya tak, apa perlu resolusi jihad di era zaman seperti ini digaungkan kembali? Tapi apa terima musuh ngecek-ngecek, lewang penjajah dengan kekuatan kayak gitu, sekutu dengan kekuatan kayak gitu aja bisa disikat habis, pemane terima Trans 7. Ya Allah, kita ini nggak bakal bikin kerusuhan, ndak, wong santri koyok tawon kok. Kita itu kayak lebah, kita selalu ingin mengeluarkan madu yang sangat bermanfaat. Dan kita tinggal dimanapun kita nggak ngerusak, kita lebah. Tapi jangan coba-coba mengusik santri, jangan coba-coba menyakiti dan mengusik pesantren untuk ndasmu.
bendol-bendol kayak. Siapa aktor di balik serangkaian penghinaan terhadap kiai, pesantren dan santri belakangan ini? Ya sebagai kader NU, ya saya kira mudah saja, ya gampang aja kita untuk mengidentifikasi kelompok mana atau siapa kelompok yang bermain di balik pendegradasian pesantren, santri dan kiai ini. Jadi kelompok ini sebenarnya bukan barang baru, karena DNA-nya sama ya, dengan kelompok yang dulu sama. Kelompok ini dulu yang menjadi salah satu sebab NU didirikan. Ya tujuan berdirinya NU itu kan dulu yang pertama untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan, kemudian kedua adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi ajaran mayoritas masyarakat Nusantara sejak awal Islam masuk ke Nusantara ini. Nah waktu itu kan menjelang NU berdiri kan serangan terhadap kiai-kiai pesantren atau tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tahlilan dibilang bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur syirik, ya serangan yang secara masif itu kemudian lahirlah NU, berdirilah Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Nah kemudian kelompok ini juga yang pada tahun 60-an yang menjadi sebab NU keluar dari salah satu partai politik besar, partai politik Islam besar pada waktu itu. Kita ingat dulu bagaimana penghinaan kelompok ini terhadap kiai-kiai pesantren, kiai-kiai NU. Kiai NU dianggap tidak pantas untuk berpolitik. Politik itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa diajarkan dengan sarung dan kitab kuning. Bahkan ketika NU bergabung dengan Nasakom dulu, ijtihad politik ulama-ulama NU bergabung dengan Nasakom karena tujuannya untuk mengimbangi kekuatan PKI di pemerintahan Bung Karno. Dulu kiai NU ya sama, dihina juga, dibilang Kiai Nasakom, dibilang, bahkan ada salah satu tokohnya itu mengatakan kalau kepala Kiai Wahab dibelah itu isinya palu arit. Ini penghinaan yang luar biasa gitu. Kemudian pada zaman Orde Baru pada tahun 90-an itu kasus dukun santet ya, yang disasar dukun santet, tapi yang jadi korban itu adalah kiai-kiai pengasuh pesantren ya. Sampai Gus Dur waktu itu menyebut ini operasi naga hijau. Jadi kelompok ini kemudian bekerja sama dengan militer. Ada orang-orang militer yang dulu yang disusupi oleh kelompok ini. Dan kelompok ini juga dulu yang melengsarkan Gus Dur loh, aktor utamanya. Ya. Aktor utama yang melengsarkan Gus Dur ya kelompok ini juga. Jadi awalnya mereka itu karena mereka nggak punya kekuatan yang signifikan di DPR, akhirnya mencari supaya kelompok nasionalis ini tidak menjadi presiden, akhirnya dipilihlah Gus Dur. Nah, belakangan mereka sendiri yang melengsarkan Gus Dur. Kemudian, ya terakhir nih kelompok ini juga yang memanfaatkan musibah di pesantren Al-Khazini, salah satu pesantren tua di bawah naungan NU, ya melalui jaringan media sosial mereka ya, itu memunculkan framing negatif untuk pesantren seperti tradisi kerja bakti roan para santri untuk membangun gedung itu dianggap sebagai perbudakan modern, kemudian pesantren itu kiai itu kaum feodalisme di pesantren dan lain-lain sebagainya. Dan puncaknya ini kemarin kejadian Trans TV itu yang tanpa sadar telah melukai kalangan kiai, kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama yang menaungi pesantren-pesantren salaf. Dan tujuannya apa? Ya tujuannya jelas lah. Tujuannya arahnya kepada Nahdlatul Ulama agar terbentuk citra bahwa pesantren-pesantren di bawah pesantren-pesantren salaf khususnya yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar diantaranya adalah Gus Dur itu dianggap sebagai tidak layak. Jadi jangan masukin anak ke pondok pesantren salaf
Kenapa? Karena di sana diperbudak dan lain sebagainya. Itulah tujuan mereka, bahwa lembaga pendidikan milik mereka itulah yang terbaik dah. Siapa? Nah demikian guys penjelasan daripada tokoh-tokoh Nahdlin atau tokoh-tokoh NU ya guys. Di situ sangat jelas sekali guys asal muasal NU didirikan dan tujuannya itu apa guys. Yang jelas untuk sumbangsih kepada negara tercinta Indonesia gitu guys ya. Nah sekarang ternyata dari Pondok Pesantren Lirboyo itu sendiri banyak juga yang alumninya itu dari luar negeri juga guys. Salah satunya adalah negeri jiran guys, negeri Malaysia. Nah bagaimanakah tanggapan dari alumni Pondok Lirboyo yang berada di Malaysia ya guys? Mari kita saksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Himpunan Mahasiswa Santri Lirboyo Himasal Malaysia dan juga Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Cabang Malaysia Negeri Sembilan dengan penuh adab dan hormat menyatakan rasa prihatin serta kekesalan terhadap tayangan yang disiarkan oleh Trans 7 baru-baru ini yang mengandungi unsur tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo yang diasaskan oleh Kiai Haji Abdul Karim Mbah Manap dan kini dibimbing oleh para masyayikh yang mulia seperti Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Muhammad Idris Marzuki, Kiai Haji Muhammad Kafabi Mahrus dan para zuriah Mbah Manap yang lainnya, merupakan pusat ilmu akhlak dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah melahirkan ribuan ulama serta pendakwah di seluruh Nusantara. Kami menegaskan bahawa Lirboyo adalah simbol keilmuan dan perjuangan Islam, bukan tempat yang wajar dijadikan bahasa sensasi media yang mana dijadikan fitnah perbudakan kepada para kiai ataupun lebih masyhur dengan ayat budak kiai. Maka kami menyeru agar pihak Trans 7 dan seluruh media massa agar lebih berhati-hati, adil serta bertanggungjawab dalam menyiarkan sebarang maklumat berkaitan institusi agama. Kami santri Malaysia yang pernah menimba ilmu di bawah naungan para masyayikh Lirboyo berdiri teguh bersama Pondok Pesantren Lirboyo mendukung langkah-langkah para kiai dalam menjaga maruah dan kehormatan pesantren dan juga maruah para kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga para masyayikh dan pesantren dari fitnah serta memberi taufik kepada semua pihak untuk menghormati ahli ilmu wal ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himasal Himpunan Mahasiswa Santri Lirboyo Malaysia sebagai tanda solidariti dan kecintaan kepada para masyayikh dan Pondok Pesantren Lirboyo. Demikian guys menjadi laporan penutup dari acara kita hari ini guys. Nah bagaimanakah menurutmu, pendapatmu guys tentang acara yang kita bahas tadi guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di acara yang sama guys. See you next time guys.